Halo Om, Ya, gimana nih Om kabarnya nih Om? baik Mas. Kayaknya tetap fit ini Om, masih jaga kondisi nih Om. Ya, harus fit Mas. Walaupun ini ya Seperti Om, nggak ada biasa. balap, nggak ada event. Ya, kita nggak ada event tetap aktivitas biasa lah. Nggak apa, Hmm. nggak terus kendor. Kita tetap semangat walaupun ya ikut prosedur yang ada Mas. Walaupun sekarang kan lagi wabah ya, COVID. Ya, kita tetap aktivitas seperti biasa, cuman sesuai standar COVID. Oh, tetap mengikuti ini ya, himbauan pemerintah ya Om. Ya, benar Mas. Soalnya kan ya bahaya juga. Kasihan keluarga. Iya makanya itu. Nah ini Om ngomongin kondisi pandemi sekarang ini kan, kalau kita tahu Om Dian itu kan juga masih aktif balap, terus Ya, eh, juga pelaku bisnis di bidang balap juga. Nah, kalau ya. pandangannya Om Dian tuh dengan kondisi saat ini gimana Om? Ya memang situasinya seperti ini ya. Bukan cuma di Indonesia tapi seluruh dunia. Jadi ya kita tunggu sampai sejauh mana perkembangan wabah di tanah air seperti apa nanti. Ya, kita juga tunggu juga dari ini regulasinya nanti seperti apa untuk balapan dengan kondisi pandemi seperti ini. Saya dengar kan mungkin ada sedikit batasan-batasan ya yang Ya. diberikan oleh ini, mungkin standarisasinya seperti apa kita sambil tunggu ya. Saya harapkan ini cepat berlalu, event segera bisa dimulai lagi, kita bisa aktivitas seperti biasa. Kalau dari segi bisnisnya Om nih pengaruh banget apa enggak? Maksudnya lebih ke gara-gara nggak ada event atau ya gara-gara lagi pandemi ekonomi lagi turun gitu? Ya, saya pikir dua-duanya kan terkait juga. Mungkin lagi pandemi juga berpengaruh karena kan kegiatan event nggak ada. Terus memang ini ekonomi juga lagi nggak bagus karena efek dari pandemi ini kan sangat luas. Jadi nggak cuma di sektor bisnis, tapi di semua sektor ya. Mungkin di nggak cuma di olahraga ya, mungkin di bisnis yang lain pun terkait semua dari wisata, mungkin Iya. kuliner atau yang lain semuanya terkena ini. Yang rame cuma apotek, Mas. Bisnis kesehatan ya Om. Kalau ada yang dijual, saya obat-obatan banyak yang kosong juga. Iya sih. Terus ini Om kalau misalkan ngomongin kan Om Dian punya sekolah balap Yama nih Om. Nah terus Ya, ini posisi lagi gak ada event, maksudnya udah libur ya, event panjang banget nih, udah lama banget gak ada event tuh. ya, Dampak ya. tersendiri nggak buat mental kalau pembalap-pembalap junior gitu? Kalau di saya justru ini saya jadikan ajang latihan yang bagus. Cuman saya di sini latihannya juga banyak sekali keterbatasannya ya, karena kan Iya. uh, saya nggak terima murid baru dari luar daerah Jogja. Kebetulan kan Hmm, saya punya murid-murid yang memang di Jogja aktif. Jadi paling nggak ada sekitar 6 sampai 7 orang yang rutin latihan dengan saya. Jadi sementara saya latihan dengan itu aja. Saya nggak nerima tambahan murid lain. Karena kan ya ikut prosedur pemerintah. Ada iya. orang datang ke Jogja ya mesti kan karantina dulu 14 hari. Jadi cukup cukup susah lah. Saya juga Iya. nggak mau mengorbankan murid yang ada. Terus itu kalau misalkan kan kita kalau tahu kalau latihan fisik kan mungkin masih bisa dijalankan nih Om. Cuma kalau Halo, halo. kita mau bangun mental tetap bagus, jadi besok kalau misalkan tiba-tiba ada event lagi, kita agak kaget gitu, wah harus lawan ini lagi gitu. Mentalnya udah siap gitu, gimana Om mempersiapkannya? Untuk persiapan kita, jadi kita bikin simulasi latihan, kondisi seperti kita balapan juga. Kita di sini jadi pelatihan nggak cuma di teknik, cuman kan juga kita kita bina mentalnya supaya
untuk saat pertandingan penyikapannya seperti apa. Terus simulasi waktu latihan, kita kan juga belajar pembalap ini kita kasih lawan yang seimbang. Kita cari-carikan lah, kita partner-partnerkan, kita belajarin fight, posisi dia di depan, dikejar dari belakang seperti apa, posisi dia kita balik dari belakang mengejar yang di depan seperti apa. Jadi kita simulasikan kondisi seperti balapan. Jadi mereka tetap ngerasain gimana atmosfer balap gitu ya, Om? Ya, walaupun kadang-kadang juga jenuh ya, karena kan tiap hari latihan, kapan balapnya ya. Metode pelatihan ini yang kita bikin sedemikian rupa supaya anak-anak ini latihan tetap semangat ya. Ada trik khususnya lah Mas, karena kan saya juga banyak apa belajar balap kan dari Amerika kan banyak juga yang saya dapat, jadi bisa saya terapkan di sini. Nah ini kalau misalkan yang ngomongin keluarganya Om Dian kan ibaratnya kalau kita lihat keluarga balap nih Om, hampir kebanyakan pembalap semua nih, dari saudaranya termasuk anaknya Om Dian. Nah itu dulu itu gimana sih Om awal balapnya Om Dian itu? Dulu awal mulanya dari saya. Jadi saya lingkungan balap itu terbentuk dari sekitar rumah. Jadi dulu dekat rumah itu ada namanya Simbah Motor. Nah dulu yang terkenal di situ Pentawijaya, terus almarhum Nur Cahyo, terus banyaklah pembalap Jogja yang berasal dari situ. Awal mulanya saya malah grass track dulu Mas, tahun 90-an. Oh malah pernah grass track berarti Om? Grass track saya 90-an tuh grass track saya. Karena waktu itu ramenya road race. Nah, saya pindah ke road race. Ikut grass track, ikut road race, ikut dua-duanya. Nah, terus di road race prestasi saya sebenarnya cukup bagus, tapi dulu belum ada pembagian regulasi kelompok pemula, junior, senior. Nah, tiap final itu ketemunya pembalap senior semua. Diki Setiawan, Pentawijaya, Nur Cahyo, Benny Pria, termasuk pembalap-balap legend dulu lah. Nah, saya kapan menangnya nih? Akhirnya saya pindah lagi ke grass track. Di grass track kan ada bebek standar, ada bebek modifikasi, SE pemula zaman dulu. Nah, saya 93 balik ke grass track. Main bebek modifikasi, bebek standar, SE pemula, special engine pemula. Dulu SE 125, belum ada 250 kan dulu. Nah, baru di 94 mulailah gabung dengan tim Yamaha. Karena prestasi di 93 bagus, 94 saya bergabung sama tim Yamaha sampai 98. Itu kalau yang tim Yamaha itu motocross atau grass track Om? Timnya itu? Dua-duanya. Awalnya saya grass track, double saya main grass track, iya, main special engine juga. Jadi, tapi setelah saya di special engine saya mapan, bagus, grass track saya tinggalkan. Waktu itu yang neruskan, kalau nggak salah, Roy Adrianto, Semarang itu, Tripriyo Nugroho, nah itu nerusin saya di grass track. Saya tinggalin grass tracknya, sama Yamaha difokuskan saya ke motocross, karena saya waktu itu 95 saya terus udah latihan di Amerika. Soalnya kemarin tuh sempat lihat-lihat postingannya Om Dian kan, ada yang komen, Om Irwan Ardiansyah tuh dulu pernah balap naik Volkswagen standar warna putih gitu. Wah ini bener apa enggak ini gitu, pengen tak tanyain. Ya, betul. Dulu saya grass track pakai pertama pakai kristal, terus yang bagus kan dulu Force One. Nah, saya bikin Force One bebek standar sama Force One modifikasi dulu. Nah, modifikasi dulu kan yang paling bagus kan bikin di Jogja dulu. Terus bentuknya juga belum seperti sekarang. Dulu kan nggak boleh pakai tangki. Kalau sekarang kan semuanya udah seperti motor special engine, kayak nggak ada beda ya sekarang. Hampir mirip. Nah itu pindahnya ke road race lagi kapan itu? Nah, saya setelah
motocross juara nasional terus sampai 2002. Jadi di junior saya tuh juara nasional tahun 94 95, juara nasional junior. Terus 96 sampai 2002 saya juara nasional senior. Nah, setelah itu karena situasi saya lihat di motocross monoton begitu, kan saya di 2002 udah merit, Mas. Iya. Nah, saya mesti mikirkan, aduh ke depan bagaimana nih kalau di motocross cuman begini aja. Nah, akhirnya saya beralih ke road race. Walaupun saat itu saya di motocross juga sponsor saya cukup kuat. Waktu itu kan Suzuki Pensoil, terus ya masih banyak sponsor yang lain dah. Cuman kan saya mesti mikir ke depan, saya mesti bekerja, saya mesti ada penghasilan lebih, saya mesti mempersiapkan masa pensiun saya supaya mapan bagaimana. Nah itu kan saya harus ada suatu terobosan. Jadi saya gambling. Cuman ya saya gambling, saya pelajari, nggak cuma asal pindah aja. Mas. Oh iya. Ya saya cukup terima tantangan itu, saya coba ikut road race, saya coba dulu. Ini saya dulu road race, saya kan kadang-kadang iseng juga sering ikut. Nah saya latihan serius, kira-kira potensi saya pindah ke road race ini juara atau enggak. Nah saya coba di situ. Oh saya yakin juara. Saya gambling. Kan kalau sekarang orang kan untuk mempromosikan dirinya bisa lewat medsos kan juga udah gampang. Kalau dulu kan nggak ada. Jadi saya bikin sesuatu yang cukup fantastis lah misalnya. Oke, saya bikin sesuatu berita yang heboh. Saya pindah ke road race. Nah, orang kan bertanya-tanya, apa bisa ke road race? Sponsor pun juga ke saya, kamu kalau juara nanti dengan sistem sekian untuk bonus, untuk kontrak atau apa, untuk apa. Jadi perpindahan saya itu menjadi berita yang cukup kuat karena saya membawa Pensoil dari motocross, saya pindah ke road race. Termasuk Suzuki-nya. Suzuki kan Hendry sudah bergabung, cukup kuat di situ. Saya gabungkan antara Suzuki dan Pensoil, terbentuklah di road race Suzuki Pensoil Hendriansyah dulu. Dengan cukup banyak sekali sponsornya lah. Saya pikir kontrak zaman segitu masih rekor sampai sekarang mungkin belum terpecahkan. Berapa Om kalau boleh dibocorkan? Dulu untuk kontrak tim itu 2 miliar lebih, Mas. Banyak banget, apalagi tahun segitu kan Om. Di tahun 2002. 2 miliar lebih dari Suzuki. Suzuki aja kalau nggak salah 1,4 atau 1,5 M. Belum lagi dari Pensoilnya kurang lebih hampir mendekati juga. Jadi kalau belum lagi co-sponsor yang lain yang kecil-kecil. Iya. Berarti kalau dilihat dibandingin gitu, kemungkinan bisa dapat nilai segitu lagi kalau di zaman sekarang agak susah ya Om. Sekarang agak posisi bisnis juga lagi nggak bagus. Jadi sebenarnya saya ini kan juara nasional 7 kali ini kan sebenarnya salah, Mas. Bukan sesuatu yang membanggakan buat saya. Kenapa itu? Kan jadi pertanyaan kan, kenapa lo juara nasional kok 7 kali? Nah, mestinya juara nasional itu 2 kali, 3 kali udah cukup. Mestinya go internasional. Cuman saya kan sebenarnya sudah 95 saya udah balap di Amerika, 96 sudah balap di Amerika. Bahkan ikut beberapa kejuaraan di Australia. Nah, rencananya itu di 97, 98 saya mau pindah ke Australia. Mau balap di sana. Sama Hendry juga. Cuman ya kondisinya terus krisis kan, Mas. Jadi nggak jadi, saya cancel semua. Dari pihak sponsor pun kan sangat berat karena kurs dolar kan dari 3.000, 4.000 naik jadi 14.000 kan, jadi ya nggak kuat lah. Akhirnya ya udah gagal semuanya. Akhirnya kan bertahan di bisanya balap Asia di tahun 98, 99 sampai 2002. Nah itu pun juga balap Asia saya udah 3 besar dijanjikan mau dikirim ke Eropa kalau 3 besar. Tapi ya bohong semua, Mas.
Kalau kan kita tahu maksudnya prestasi di motocross, kemudian juara nasional 7 kali, terus pindah ke road race pun prestasinya nggak bisa dianggap enteng kan kalau di road race. Ya, ya. Nah kalau bagi Om Dian sendiri, lebih senang dianggap, maksudnya lebih senang dikenal sebagai pembalap motocross atau pembalap road race? Saya sama aja, Mas. Bagi saya kan juara road race juga membanggakan, juara motocross juga membanggakan. Cuman saya memang lebih dikenal di motocross. Walaupun di road race kan juga saya cukup lama, dari 2003 sampai saya pensiun kemarin 2017 atau 18 saya pensiun kemarin. Sebenarnya cukup lama di road race, dan di road race juga saya pernah juarain Doprik juga, ya berbagai macam kejuaraan lah, selalu di papan terpuruk juga pernah, jadi lengkap lah. Berbagai tim merek juga pernah saya jalanin, jadi nggak cuman satu merek, Yamaha melulu, Suzuki melulu, nggak. Saya pernah di semua, Yamaha, Honda, Suzuki, sudah pernah. Nah itu kalau ngomongin sponsor pabrikan lah, tim pabrikan kalau kita bilang kan, semacam Suzuki dan lain-lain itu, kok kayaknya beda ya, maksudnya kalau tahun-tahun waktu zamannya Om Dian itu kayaknya pada turun semua nih di industri balap motocross ini. Ya, Kenapa kalau yang tahun-tahun sekarang ya, ini kayaknya kok jarang gitu? ya. Pabrikan mulai turun baru tahun kemarin ya, Honda. Iya, Jadi yang tahun ini. tahun-tahun sebelumnya nggak tahu kenapa saya juga cukup dekat dengan Yamaha, dengan Honda, Kawasaki. Cuman nggak tahu mereka belum mau bikin tim untuk di motocross. Ya mungkin bisa juga bos-bos di situ kan lebih hobinya di road race ya, karena mereka pikirkan untuk road race mereka lebih cepat mendapatkan feedback dari segi bisnisnya. Misalnya terkaitnya dengan penjualan motor langsung, untuk iklan secara langsung di situ. Produknya pun juga begitu. Mereka cari sponsornya juga lebih gampang. Karena kan misalnya pabrik Yamaha, misalnya mereka memakai ban Dunlop di situ. Nah, otomatis vendornya dimintain sponsor Dunlop, ya mau nggak mau ngasih, orang dia store ban ke situ daripada Yamaha pindah ke merek lain, ya otomatis kan mau bantu. Tinggal ngeluarin budget berapa persen aja. Mereka kan pakai jutaan ban itu setahun. Dari penjualan kan diambil 1% pun udah cukup banyak sekali. Jadi untuk di motocross memang perlu dibuat event yang nilai jualnya cukup tinggi. Saya pikir mesti polanya sedikit dirubah supaya bisa mendatangkan sponsor banyak. Seperti saya lihat di Amerika kan yang industrinya cukup maju ya untuk di motocross. Nah, itu patut kita tiru lah. Jadi orang datang ke sirkuit nggak cuma nonton balapan, tapi gimana caranya dia di situ dapat sesuatu yang menarik dari produknya, dari mungkin pamerannya di situ. Ya mungkin MXGP kemarin udah hampir mirip sih, cuman masih kurang menghibur buat penonton. Jadi saya lihat Supercross di Amerika nggak ada bosan-bosannya untuk ngelihat ke pedok sama di pamerannya, karena di situ terkait semua. Pembalap, seorang pembalap yang membawa merek itu wajib nanti jumpa fans di stand pameran produk mereka masing-masing. Nanti ada dikasih jamnya, oh kamu kalau mau minta tanda tangan, foto, datang ke stand produk apa, nanti bisa jumpa fans dengan pembalap ini gitu. Jadi nilai jualnya di situ dimaksimalkan untuk produk tersebut. Buat penonton ini ya, hiburannya tuh nggak cuma balapnya, tapi juga sisi lain selain balapnya juga ya. Ya, kadang-kadang mereka talk show juga sedikit, misalnya cuma 20 menit, jumpa fans sebentar, mungkin dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan sama pembalap. Jadi
penonton itu jadi nggak cuman ngerti nonton jalannya perlombaan, tapi tahu juga, oh ini ternyata pembalap ini sekarang bisa bagus karena apa? Oh pembalap ini kok kemarin bagus sekarang jelek kenapa? Jadi nggak cuman lihat balapnya aja, tapi ngerti jalan ceritanya lah. Jadi mereka bikin mungkin gosip-gosip pembalap pun mereka blow up sedemikian rupa biar nilai jualnya tinggi. Misalnya seorang pembalap senggolan nih jatuh bareng, nah itu memang dibikin di situ seolah-olah seperti sandiwara. Wah seolah-olah ribut. Nah event berikutnya kan orang nunggu nih. Oh James Stewart sama Chad Reed nih kemarin senggolan rame. Nah balap berikutnya pasti akan dibalas nih. Nah itu yang mereka olah untuk meningkatkan nilai jual. Jadi banyak triknya lah untuk membuat sesuatu yang heboh. Jadi nggak cuma monoton aja mas. Mereka pasti olah semuanya itu. Nah kalau balap di Indonesia gimana Om? Agak monoton atau gimana nih? Apa emang harus ya kayak bumbu-bumbu tadi itu? Kalau ada yang selisih paham atau gimana gitu? Ya mesti antara promotor, media atau semua yang terkait tim juga pembalap di situ mesti kompak ya. Jadi mereka di situ gimana caranya kita bikin balap supaya menimbulkan daya tarik ke penonton yang kuat. Kan nggak semua orang ngerti lah untuk apa trik-trik tersebut. Cuman kita harus belajar supaya untuk menimbulkan antusias orang untuk tahu itu besar seperti apa. Kalau cuma monoton aja, ya lama-kelamaan sepi mas. Dulu road race, motocross yang mungkin grass track sempat mati juga di tahun mungkin 98, 99 itu. Saya dulu mungkin di komisi motocross juga aktif, di IMI juga aktif. Grass track lagi matinya mungkin tahun segitu, sampai tahun 2000 baru bangkit akhir-akhir 2014-15 itu kan baru bangkit lagi. Sekarang lagi rame-ramenya. Iya benar. Ya mesti kita pelajari mas gimana sesuatu untuk membuat daya tarik penonton yang kuat. Terus ini Om, sekarang kan Om Dian ini lebih fokusnya ke bisnisnya kan. Terus ada sekolah balap juga, punya toko spare part, terus peralatan balap. Nah itu ide-idenya itu munculnya emang dari awal karirnya Om Dian atau di pertengahan karir itu Om mau bikin semua itu? Untuk bisnis ya sambil berjalan aja mas ya. Saya tuh beruntung banyak sekolah keluar mas. Jadi setiap saya latihan keluar saya nggak cuman ngelihat di balap, tapi saya juga ngelihat aspek segi bisnisnya. Ini setelah balap saya mau ngapain sih? Karena kan juga kita nggak mungkin ngandalkan dari balap aja. Kita kan mesti setelah balap kita mau apa gitu. Halo, yang tadi gimana mas? Sampai yang ini Om, sambil balap sambil nyiapin bisnisnya gitu. Oh ya saya banyak belajar dari luar mas. Karena kan kebetulan pelatih saya itu kan dulu juga pembalap-balap cukup terkenal di Amerika. Jadi juga saya lihat juga mantan pembalap yang di sana itu pada ngapain. Nah itu saya pelajari buat di sini mas. Misalnya mereka ada yang punya sekolah balap, terus ada yang menciptakan suatu produk. Nah terus saya coba terapkan di sini. Nah awal mulanya setelah saya road race itu juga saya bikin wear pack road race dulu. Motocross itu malah saya belum bisnis di perlengkapan motocross. Cuman setelah dari road race dulu saya bikin wear pack. Kebetulan orang tua kan usahanya kulit mas. Jadi saya teruskan ke situ, nggak terlalu susah cari bahan baku. Nah saya setelah itu baru berkembang ke perlengkapan motocrossnya. Nah saya juga punya link kuat di Amerika. Akhirnya saya
belajar jadi distributor di Indonesia. Nah, dan akhirnya bisa memegang beberapa merek terkenal di sana untuk dijual di Indonesia. Dan saya juga ciptakan pakaian motocross dengan merek saya. Oh iya. Jadi seluruh produk yang bisa saya jual di motocross, saya coba untuk kembangkan semuanya. Terus kalau ngomongin ini Om, dulu kan berarti tadi sempat nyinggung pernah sekolah ke luar negeri gitu ya Om. Ya. Itu di mana aja Om sekolahnya? Saya pernah di Jim Holly. Jim Holly kan sekarang jadi komentator di AMA Supercross. Terus sama Donny Hansen. Pernah juga dengan Paul Malin. Paul Malin mungkin jadi komentator di MXGP. Dan yang dari Eropa yang lain Jimmy Verburg. Berarti udah sering banget nih Om sekolah keluar gitu. Hampir tiap tahun saya sekolah keluar Mas. Oh, gitu. Makanya saya bisa juara nasional 7 kali karena hampir setiap tahun saya cari ilmu ke sana. Nah ini jadi saya penasaran nih Om. Penasaran ini. Jadi apa sih yang menjadi titik balik Om Dian untuk akhirnya memutuskan, wah ini aku harus sekolah ke luar negeri nih, gitu? Ya karena mentok Mas ya, saya kesini di sini mau belajar sama siapa lagi. Saya juga kebetulan dari Yamaha dulu di 9596, saya kan disekolahkan ke Amerika terus memang setiap tahunnya. Bahkan sama Yamaha itu sekolahnya hampir lama loh dulu, hampir 2 bulan tuh Mas. Jadi ya nggak ringan juga saya latihan di sana. Orang taunya wah enak dikirim latihan di sana. Kita tuh latihan di sana nggak dikasih mekanik Mas. Oh, sendiri berarti Om? Mekanik itu datang cuma seminggu sekali. Oh. Jadi kita mesti bisa prepare motor sendiri, kita nyuci motor sendiri, perlengkapan balap sendiri, naik nurunin motor ke mobil sendiri, berangkat sendiri. Ya mereka kasih sopir sih waktu itu. Instrukturnya nyetir itu, Mas. Pelatih fisik ada sendiri, jadi berat jadwal kita itu dari pagi sampai malam baru selesai. Kita kalau berangkat latihan pagi, pulang latihan itu nyuci motor, beres-beres, sore masih latihan fisik lagi, sampai gelap, makan malam baru istirahat. Istirahatnya itu cuma makan Mas. Tapi kalau dulu sebelum sempat ke Amerika gitu, latihannya gimana Om? Waktu masih di Indonesia? Dulu saya sama Mas Satya Sunarso, itu pelatih saya. Terus Mas Andy WS, itu juga pelatih saya. Jadi di Jogja saya sama mereka berdua. Jadi Mas Satya sama Mas Andy. Mas Satya dulu masih balap juga, jadi saya latihan bareng terus sama Mas Satya. Kalau bedanya balap di luar negeri sama di Indonesia apa sih Om? Yang utama sirkuit Mas, sangat beda. Jadi standarisasi sirkuitnya di sana itu mungkin Mas sering lihat postingan saya kalau pas latihan sama Seva atau latihan sama Rian kemarin di Amerika. Nah, sirkuit kita tuh di sana kayak sirkuit 65 cc sama 50 Mas, sama veteran. Oh sirkuit di Indonesia? Iya. Nah, kita itu kan nggak punya sirkuit yang besar. Nah, begitu ke sana ke sirkuit yang besar, kita nggak terbiasa dengan speed yang tinggi, dan yang latihan sehari kan pembalap di sana ratusan. Jadi jalannya benar-benar hancur. Nah, di sini kan jarang sekali. Terus karakter tanahnya juga berbeda. Di sana tanah memang digemburkan. Jadi di setiap tikungan-tikungan itu ruts-nya dalam-dalam. Ruts itu kalau itu loh Mas, jalur di tikungan-tikungan itu loh Mas. Iya. Berlubang-lubang, dan nah itu ruts-nya dalam-dalam di sana. Nah, di sini kan juga nggak pernah seperti itu. Nah, mestinya Indonesia pembalap sebenarnya potensinya bagus-bagus. Cuman mesti didukung dengan
sirkuit dan pola latihan yang benar, sama kompetisi juga yang bagus. Nah, di sini kompetisinya kan juga kemarin sudah mendekati cukup bagus sih Mas, tapi terus ya nggak tahu kenapa kejurnas itu kan mestinya putarannya dalam setahun 10 kali, 8 kali, mengecil jadi 5 kali pun ditumpuk di bulan misalnya September sampai Desember, jadi lah Januari sampai Septembernya ngapain ini kan? Kalau cuman balapnya ke Jurda kan juga ya nggak semua peserta datang kan, otomatis lawan tandingnya kan juga nggak sebanyak kalau di kejurnas, mesti di gembleng terus supaya pas di kejurnas dapat lawan yang maksimal di kejurnas bagus ya mesti balap keluar. Kalau cuma di nasional terus ya mentok Mas gitu terus. Nggak berkembang ya Om nantinya? Nggak berkembang, pasti nggak berkembang. Terus nih Om, pertanyaan standar nih Om, tapi ya banyak orang pengen tahu nih Om. Kenapa Om dia nomor startnya 75? Oh, itu awal kebetulan aja Mas. Awal Gimana balap itu? kan, awal balapan itu nomor saya nggak jelas. Kalau dulu kan zaman dulu balapan itu kan nomornya milih Mas. Waktu di hari H, waktu di Di lokasi. pendaftaran ya dulu kan di lokasi dikasih apa? Ditulis di kertas gede itu nomor peserta gitu kan, kita milih dulu, oh ini udah dipakai ini udah. Nah terus terakhir balapan mulai saya main ke jurnas Mas di Bali, Grace Track juga. Nah saya pakai nomor milih kebetulan 75. Nah nggak tahu kenapa tuh saya pokoknya pilih 75. Nah kelas saya itu yang saya ikuti bebek modifikasi cukup berat. Lawan saya zaman dulu gitu, satu start juga takut juga Mas, nengok ke kanan lawan saya dulu kan Grace Track top banget tuh, Bayu Soekarno ya, dia bareng saya sih, sama dia dia banyak ngajarin saya juga. Terus noleh ke kiri Ferry Irawan, Daniel Tangka, terus Benny Pria, pembalap pabrikan semua Mas, apa bisa menang ini balapan, tahu-tahu malah bisa ketiga. Itu pakai nomor 75 itu. Pakai nomor 75. Akhirnya saya pakai nomor itu terus. Saya anggap ya menguntungkan lah. Faktor luck-nya bagus pakai itu. Iya. Om kalau sekarang diminta naik bebek modif lagi mau nggak Om? Udah nggak zamannya Mas. Udah buat Kan yang siapa tahu muda-muda aja. beda Om. Apa, rasanya beda nih kayaknya bebek modif yang sekarang sama yang dulu. Iya sih, saya pernah coba. Oh Memang pernah? pernah coba. Memang ya sangat jauh bedanya. Cuman kan perlu adaptasi yang cukup banyak Mas. Iya. Karena kan ya motornya kan jadi kecil, suspensi depan oke, suspensi belakang kan juga sangat beda. Terus ring rodanya beda juga. Jadi perlu adaptasi yang cukup lama Mas. Nggak bisa sekali pakai terus bagus. Terus ya, kayak Om Dian dulu itu ya, maksudnya harus mempelajari lagi. ya mesti belajar lagi naik bebek. Terus ini Om, bener gak sih Om Dian tuh dulu julukannya si Rase Terbang? Ya, memang dulu dijulukinya itu. Yang dikasih julukan itu tuh MC itu loh Mas, Didik Londo. Wah, nggak tahu. Didik Londo itu dulu MC nomor 1 Mas kalau saya bilang. Dulu kan kalau Yamaha Capres atau Kejurnas, itu Kejurnas Gudang Garam kan dulu yang besar. Atau Lucky Strike. Nah, MC-nya dulu Didik Londo itu. Nah, dia yang kasih nama. Memang keturunan bule sih Mas dia, orang Jawa Timur. Modelnya kayak Mick Jagger gitu. Kalau itu julukannya berarti dari motocross atau dari road race? Dari motocross. Oh, dari motocross. Dari motocross itu tahun 96, sekitar 96. Si Rase Terbang tuh apa sih Om? Saya juga nggak ngerti Mas, saya nggak pernah tanya. Soalnya kan saya kalau balap kan nggak denger Mas, dia ngomong apa. Oh iya. Nah, saya nggak dengar. Mungkin waktu itu lawan saya itu kan yang berat Joni Pranata Mas. 96 itu. Nah,
Joni Pranata itu juga julukannya nggak tahu dia juluki si kucing kenapa saya nggak ngerti. Berarti terserah MC-nya aja gitu ya. Iya, Terus sekarang ini Om, ngomongin anaknya Om Dian nih. Kan sekarang Seva sama Ryan kan aktif balap nih sampai sekarang. Nah itu ya. mereka berdua itu emang diarahkan Om Dian apa ya mereka ada keinginan sendiri gitu? Kalau awalnya itu dari Seva, itu nggak saya arahkan, Mas. Malah saya eh, nggak perbolehkan dulu. Nah, gara-garanya saya kan banyak ngelatih anaknya orang lah. Iya. Nah, istri saya komplain, kok tiap saya disuruh ngajarin anak naik sepeda aja nggak mau. Akhirnya ngelatih motocrossnya saya stop dulu, saya ngajarin anak-anak saya. Saya ajarin sampai bisa. Udah bisa sepeda, saya kasih motor. Saya barengin sama murid saya yang lain. Nah, saya kasih PW aja dulu. Iya. Yamaha PW. Terus setelah bisa, ribut minta KTM. Seva itu tiap hari minta KTM. Nah, itu saya tahan hampir setahun itu, Mas. Nggak dikasih. Akhirnya nggak saya kasih. Nah, akhirnya kan istri saya juga risih kan tiap hari minta, udah beliin aja lah. Kalau dibeliin ini nanti minta balap gimana? Ya udah biarin balap. Nah, waktu balap di Ciamis ada teman yang jual motor itu baru. Nah, pas sama Denny Orlando juga saya lagi di sirkuit. Udah kasihan anaknya minta motor nggak dibeliin. Nah, Denny bilang gitu. Ya udah beliin. Ya udah lanjut balapan sampai sekarang, Mas. Kalau Ian memang saya program, ya anak kecil kan nggak bisa, Mas, dipaksa. Iya. Cuman dia kebetulan aja dia seneng, dan karena dia seneng ya saya program yang terbaik lah buat dia seperti apa. Jadi andai kata misalkan Rian bilang nggak mau balap, ya udah nggak dipaksa gitu ya Om. Ya nggak bisa dipaksa, Mas, susah. Mungkin besok kalau Mas Ganjar punya anak, coba kalau nggak seneng balap dipaksa gimana coba. Kalau anak kecil susah, Mas, dipaksa. Iya. Seva pun saya paksa berhenti nggak mau dia. Pertama balap itu di Maguwo, Mas. Satu lap itu jatuh karena pasir kan. Tiap lap pasir. Akhirnya di moto kedua saya bilang udah nggak usah balap. Yang nolongin capek. Tapinya dia nangis minta balap. emang udah jiwanya dari Om Dian itu. Ya nggak ngerti juga. Mungkin dia terlalu banyak lihat di sirkuit juga bisa. Karena kan saya latihan terus di belakang toko kan. Iya. Ini Om, ada beberapa pertanyaan titipan dari follower Kisrek ID ini Om. Ya. Dijawab singkat aja Om. Ya. Dari VGDS 514. Gimana sih Om caranya bisa bertahan terus di balap motocross? Ya harus disiplin, Mas. Disiplin itu kan cakupannya luas. Disiplin kita jaga stamina, disiplin kita berlatih, disiplin pola hidup. Ya jadi kuncinya disiplin aja. Tapi bisa gak sih misalkan nih, misalkan aku pengen jadi pembalap motocross nih. Cuma aku masih ada kesibukan yang lain, mungkin ada pekerjaan atau mungkin masih sekolah, kuliah dan lain-lain itu bakal bisa berkembang nggak Om kalau jalan dua gitu? Masih bisa, Mas, sebenarnya, Mas. Tinggal ngatur waktunya. Ya cuman ya itu, memang masa muda itu banyak hilang untuk aktivitas kita di balapan. Ya kita kan sekolah juga, balapan iya, kan waktunya udah habis seharian, Mas. Iya. Nah, kumpul sama yang mengganggu itu kadang teman-temannya. Kalau teman-temannya nggak support loh. Iya. Nah, kecuali teman-temannya support, seperti teman-teman saya dulu, saya itu main, Mas. Malam main sama teman saya, cuman teman saya itu ikut ingatkan, Yan udah jam 9 lebih, sana pulang. Nah, padahal teman saya yang lain pergi mabuk. Teman-teman saya kebetulan baik-baik sama saya. Tetap ngingetin ya. Teman-teman saya ngingetin, Mas. Walaupun teman-teman saya suka mabuk, cuman mereka nggak ngajak saya. Mabuk sendiri dia.
Iya. Terus nih Om dari Ilham Nugraha. Dulu waktu zaman-zaman kejurnas motocross itu lawan terberat siapa Om? Yang paling berkesan nih. Kejurnas Aib Dadang. Ada cerita nggak Om? Duelnya sampai parah atau gimana gitu? Ada Mas. Jadi saya kalau di beberapa event itu, saya kalau fight sama Aib itu benar-benar dari start sampai finish posisinya ya tempel terus Mas. Padahal balapan Dari kan awal tuh. dari lepas starting gate sampai finish Mas. Jadi kita mesti punya stamina yang sangat kuat ya kalau balap. Ya, kita di beberapa event itu siapa yang menyerah ya itu yang kalah. Pokoknya Iya, iya. mentalnya diadu benar di situ. Iya. Jadi kita mesti berstrategi, mesti harus didukung motor yang bagus, mental yang kuat, stamina yang kuat. Jadi harus lengkap lah. Kita dari latihan udah kita merasa nggak fit ya besok balap pasti kalah. Terus ini Om dari Ikhwan Nugraha 265. Kalau pengeluaran tim Ardian satu kali event tuh berapa Om? Kalau berangkat event? Tergantung posisinya Mas. Kan begini, kita kan balapan nggak di satu tempat terus. Tergantung kita perginya kemana dulu. Kayak kita pergi ke Cilegon, otomatis budgetnya cukup besar Mas. Karena kan perjalanan jauh, hotel, mekanik, perjalanan pembalap juga dan tua kan juga cukup banyak juga kalau tergantung daerahnya lah Mas. Tapi ya berkisar mungkin 20 sampai 40 juta. Lihat jauh. Dari Fadli 1624. Ya. Ya. Kalau dulu misalkan Om Dian tuh nggak terjun ke dunia balap, kemungkinan Om Dian sekarang nih profesinya jadi apa Om? Nah, saya juga nggak tahu Mas. Karena memang dari saya kecil Mas, itu memang tetangga saya itu balap semua. Deket rumah itu tiap hari saya mainnya ke bengkel itu Mas. Ya mungkin kalau saya nggak balap, mungkin saya sorry Mas. Ya, ya. Kalau saya nggak balap, mungkin saya di olahraga. Karena saya kan dulu senang sepak bola juga. Ya, senang badminton yang berbau kompetisi lah. Lanjut ya Om ini. Dari Rahmat Hafiz Om. Ya. Ya. Kenapa anaknya Om Dian nih disekolahkan sampai ke luar negeri? Padahal kan Om Dian juga punya sekolah balap. Nah, pertanyaan yang bagus nih Mas. Jadi saya sekolahin keluar itu supaya saya juga bisa belajar teknik pelatihan, pola pelatihan di sana. Dan saya juga mendidik mental disiplin anak-anak. Kan pola hidup di sini sama di sana sangat jauh berbeda nih Mas. Yeah. Di sini semuanya serba disiapkan sama mekanik. Di rumah juga udah semua tersedia. Nah, kita di sana itu belajar mandiri Mas. Anak saya juga, saya sama Seva di sana, Seva ya bantu saya nyuci motor. Seva nyuci bajunya dia, pakaian balapnya sendiri. Seva bantu saya naik turunin motor ke pickup, berangkat latihan sendiri. Memang saya di sana pakai pelatih lain. Fungsinya supaya anak-anak ini nggak tergantung dengan saya. Mereka bisa dilatih orang lain kan juga lebih bagus lah. Jadi nggak semua ketergantungan dari saya. Untuk berbaur juga di pelatihan di sana kan pembalapnya banyak Mas. Jadi di situ program pelatihannya kan juga sangat lengkap, nggak cuma ke teknik, tapi ke teknik ke kompetisinya, pola pelatihannya, jadi sangat banyak. Terus ini Om, pertanyaan terakhir sebelum kita tutup ini ya Om. Kan ya. Om Dian nih punya pengalaman balap di luar negeri, balap di Amerika, terus latihan pun juga di sana kan, terus
pemerhati MXGP juga, kejuaraan dunia. Nah, menurut Ya. pandangan Om Dian, perkembangan motocross ke depannya ini di Indonesia, mungkin nggak salah satu pembalap kita itu bisa bersaing di MXGP, bisa kompetitif gitu? Kalau tinggalnya di Indonesia mustahil, Mas. Mau. Jadi kenapa pembalap Indonesia kalau mau MXGP nggak bersaing di MXGP itu udah mustahil, Mas. Mestinya harus tinggal di luar, karena di luar itu kompetisinya setiap minggu ada. Sirkuitnya setiap minggu yang digunakan juga standarnya hampir mirip dengan MXGP. Nah, kita di situ juga dapat lawan yang cukup berat semua. Levelnya jauh lebih tinggi. Jadi kita di situ berkumpul dengan pembalap-pembalap yang bagus. Otomatis kita, kalau kita punya bakat yang bagus, otomatis terbawa. Ya seperti kita aja, Mas. Kita kumpulnya orang-orang pengusaha yang bagus, pinter. Dari kita ngobrol pun kita udah belajar, Mas, dapat ilmu yang bagus. Tapi kalau kita bergaulnya dengan kalangannya, kita bergabungnya dengan kalangan yang berbeda lagi, misalnya yang alirannya mungkin ke kriminal, ya lama-lama kita terbawanya ke kriminal, Mas. Jadi kita mesti cari lingkungan yang sepadan untuk meningkatkan skill kita. Jadi itu sangat penting, Mas. Sementara ya, nah salah satu contoh Delvin Thor. Semenjak dia tinggal 1 tahun di Belanda, begitu pulang kan juga hasilnya beda, Mas. Tapi dia memang tinggal di Belanda 1 tahun dan cukup sering bolak-balik di sana, kan hasilnya sangat beda. Ya udah nih Om, makasih ini waktunya udah mau live bareng sama Gesrek ID nih Om. Ya, terima kasih. Terima kasih, Sehat Mas. selalu ya Om, sampai ketemu di sirkuit lagi nih. Walaupun nggak tahu eventnya mulai kapan lagi. Ya, siap, Mas. Ya.